Ini ada persoalan sangat serius. Ketika kemudian berubah dari, Perpres 2015 ke Perpres 2021. Mengapa Presiden mengeluarkan peraturan 93 2021 itu? Padahal perjanjian sebelumnya dengan Cina itu tidak melibatkan APBN, tidak menjamin keterlibatan pemerintah Indonesia. Kenapa berubah? Kalau sedemikian parah praktek korupsinya, patut diduga kuat bahwa proses pembengkakan pembangunan kereta api cepat, lalu transaksi dan pinjam-meminjam, lalu kemudian adanya peraturan presiden yang baru, itu patut diduga ada sesuatu yang menuju atau indikasi praktek korupsi di dalamnya. Siapa orang yang paling bertanggung jawab dan paling terlibat dalam proyek kerugian Kereta Wus ini, Pak? Waktu itu ada namanya komite etik ya, komite pembangunan kereta cepat itu. Ya, itu Diketuai oleh Luhut Binsar Panjaitan. Menurut saya ya Luhut orang yang harus dimintai pertanggungjawaban di situ. Nah, Pak Luhut bisa begitu karena ada peraturan presiden. Jadi Presiden Jokowi yang mengeluarkan peraturan presiden yang berubah itu, dia juga harus bertanggung jawab, ya kan? Jadi ada presiden, ada Luhut. Nah di bawah Luhut ini kan ada menteri-menteri nih, BUMN, ada sebelumnya ada Rini Sumarno, ya kan? Kemudian ada Erick Thohir. Jadi memang ini perlu orang-orang ini perlu dimintai keterangan. Lama-lama kita tidak bisa menangani persoalan kereta cepat, jatuh tempo misalnya, utang makin banyak dan seterusnya, berbunga terus itu. Lama-lama kita nggak sanggup. Nah, kalau kita nggak sanggup, artinya nanti China akan mengakui si Wus ini ya, Pak? Bisa take over. Nah, ketika udah take over, apa dampaknya untuk negara kita? Itu sama dengan kita menjual kedaulatan ya. Kalau jalan paling radikal atau paling ekstrim, menghentikan itu semua. Hentikannya dengan cara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast jurnalistik bersama saya Dila Hantika. Kali ini kita akan membahas soal Wus yang utangnya itu sangat fantastis sekali. Kita akan ngobrol dan juga membahasnya dengan Pak Ubaidillah Badrun yang merupakan aktivis dan juga akademisi Universitas Negeri Jakarta. Pak, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat Mbak Dila. Tapi kabar kereta Wus kita nggak baik-baik aja nih Pak. Kalau Bapak pandangannya kabarnya menyedihkan sebetulnya. Menyedihkan sekali karena yang akan menanggung itu ternyata anak cucu kita. Betul. Bahkan sampai cicit kali ya, Pak ya. Karena panjang ini kan. Betul. Nah, itu gimana apalagi pandangan Bapak? Sudah restrukturisasi 60 tahun. Nah, kan. itu dia. Jadi ini panjang dan ini proyek ambisius yang menurut saya tidak berbasis ilmu pengetahuan yang utuh ya. Karena mengabaikan misalnya ilmu pengetahuan terkait dengan public policy, di mana kebijakan publik itu memang harus mempraktekkan atau menjalankan prinsip-prinsip good governance. Misalnya ada transparansi, akuntabilitas, efisien, dan lain-lain ya. Jadi menurut saya karena mengabaikan ini akibatnya seperti ini. Misalnya betapa kita tidak menemukan jawaban yang clear tentang pergeseran awal, ya kan, dari yang mulanya dengan Jepang, berniat dengan Jepang, lalu bergeser ke China misalnya. Itu pergeseran itu kenapa? Itu tidak clear, kecuali hanya narasi yang pernah saya telusuri, itu narasi dari Rini Sumarno. Waktu itu dia di BUMN ya, dia katakan kita bergeser ke China karena secara perjanjian China tidak minta jaminan kepada APBN, tidak juga minta jaminan kepada pemerintah. Sehingga ya sudah ini bisnis to bisnis. Itu dibenarkan juga oleh JK bahwa ini bisnis to bisnis awalnya. Nah karena bisnis to bisnis maka kemudian pemerintah ya sudahlah itu antara semacam BUMN-nya China dengan BUMN-nya Indonesia. Jalanlah proyek itu kan. Tapi kita tidak melihat argumen yang utuh dari penjelasan itu. Kenapa? Karena harga awalnya kan kemudian Cina menawarkan sekitar 5,5 miliar dolar. Jepang di atas 6 ya, 6, sekian miliar dolar. Tapi bunganya beda kan, bunganya Jepang hanya 0,1, kemudian bunganya dari Cina 2%.
Nah itu nggak didetailkan tuh bunga yang 2% dari dengan perusahaan Cina ini, kereta cepat Cina, lalu dengan Jepang kok beda gitu. Jepang Iya. cuma 0,1 untuk itu gimana? Hmm. Nah itu tidak dijelaskan secara detail kalkulasi-kalkulasi, sehingga sebetulnya kalau dihitung tuh lebih besar biaya yang dari Cina. Cina, bukan yang dari Jepang. Cuman Jepang memang minta jaminan pemerintah dan jaminan APBN karena itu proyek besar dan itu ada resiko. Nah, saya kira itu menunjukkan sisi yang tidak transparan. Kemudian kurang efisien atau tidak efisien dan tidak akuntabel ya, karena ternyata proyek ini kemudian ya bengkak. Kan ini masalah serius dari situ tuh, atau bahasa ini sebetulnya overrun itu. Jadi pembengkakan pembiayaan ini yang kemudian menimbulkan masalah yang kemudian serius. Artinya kan kalau membangun sesuatu yang sangat penting, kemudian bengkak, ini perencanaannya nggak beres. Ada persoalan di situ. Kok bisa bengkak? Kan kalkulasinya bisa dihitung tuh sekian kilometer, kemudian ada risiko-risiko di pembangunan rel, ya kan? Yeah. Ada risiko teknologi, harus sudah dihitung itu. Tapi tiba-tiba bengkak, dan bengkaknya nggak tanggung-tanggung. 1,6 miliar dolar atau sekitar 20 triliun. Nah, ini yang kemudian saya sebut tadi tidak menggunakan ilmu pengetahuan yang utuh. Secara teknologi mungkin dia pakai ilmu pengetahuan teknologinya ya, tapi manajemen, tata kelola keuangan dan kalkulasi akuntansinya dengan berbagai risiko ini nggak menurut saya tidak menggunakan prinsip-prinsip good governance. Bahkan kalau dibandingkan dengan misalnya kalau tidak salah saya pernah mendengar, ini datanya bisa dicek begitu ya, Arab Saudi itu punya proyek besar. Betul. 100 km kereta cepat, tapi mereka itu keren tuh tata kelola keuangannya, kemudian juga fungsinya, karena fungsi mereka tuh untuk pengembangan transportasinya juga tidak hanya untuk manusia, tapi untuk barang ya kan, bahkan dari pelabuhan ke pelabuhan, dari bandara dan seterusnya. Jadi memang mereka lebih visible sebetulnya. Dan biayanya lebih murah mereka pembangunannya. Jadi kalau Arab Saudi kemarin itu mampu membangun kereta cepat lebih dari 1.000 km Kurang lebih, dengan biaya yang hampir setara 112 triliun dibandingkan kita yang 1.000 aja nggak nyampe Pak. Betul. Cuma 100 gitu. Jadi tanda tanya besar di situ. Padahal Arab Saudi itu adalah negara yang maju dibandingkan Indonesia gitu kan Pak. Jadi kenapa saya pembengkakan? Kalau kemudian argumennya bahwa pembebasan lahan di Indonesia lebih mahal, kenapa lebih mahal ya kan? Kemudian yang lebih penting sebetulnya manajemennya yang keren menurut saya. Manajemen yang keren di sana. Dan fungsi kereta cepat itu betul-betul dikalkulasi. Betul. Nah kita kan yang menggunakan kereta cepat Jakarta-Bandung itu ada penelitiannya, lebih dari 70% itu hanya untuk libur saja. Jadi tidak untuk jarang hari-harian begitu. Jadi menurut saya juga itu kalkulasi. Karena itu sejak awal sebetulnya proyek kereta cepat ini proyek yang rugi begitu. Dan tahu mestinya mereka ini. Tapi kok jalan terus? Nah itu dia pertanyaannya. Kalau kita flashback lagi mundur sekali jauh ke belakang. Menurut Bapak, kan ini kan seolah-olah tidak dipikirkan secara matang. Tidak efisien juga tadi Bapak bilang. Kira-kira apakah mereka ini sudah tahu endingnya akan seperti ini tapi tetap jalan? Kira-kira goals mereka tuh sebenarnya di awal apa sih? Nah, kalau mereka sudah tahu bahwa ini bakal rugi dengan kenapa kalkulasi, tetap jalan gitu? Kenapa tetap berjalan? Berarti kebijakan ini, proyek ini bukan berbasis kepada kepentingan yang lebih luas. Bukan untuk kemajuan negara gitu. Patut kita menduga ada kepentingan tertentu di balik itu, ya kan? Karena sudah tahu mau rugi tapi masih jalan terus. Nah, yang kemudian makin parah kan kemudian terjadi pembengkakan itu. Yang tadi saya sebut hampir kurang lebih 20 triliun. Nah, itu yang kemudian membebani APBN. Jadi awalnya ada peraturan Presiden nomor 107 tahun 2015 itu bahwa proyek ini memang tidak ada jaminan negara. Proyek ini boleh jalan, tidak ada jaminan dari APBN. Betul. Makanya mereka sepakat tuh jalan. Tapi begitu terjadi pembengkakan, lalu keluar peraturan Presiden nomor 93 tahun 2021 itu, bahwa kemudian negara memberi peluang untuk melibatkan uang APBN terhadap proyek ini.
Ya karena pembengkakan 20 triliun, PT Kereta Api Indonesia nggak sanggup tuh Mm-mm. membiayai itu. Mau nggak mau kemudian atas dasar peraturan presiden yang baru itu kemudian KAI meminta uang APBN sekitar 4 triliun lebih atas nama penyertaan modal nasional. Jadi ini aneh, perubahan dari Perpres tahun 2015 lalu berubah di tahun 2021 itu kenapa berubah? Ya, itu tanda tanya besar di situ Tanda ya, tanya Pak. besar. Mengapa presiden membuat Perpres itu? Karena itu menurut saya ini perlu kita bongkar. Itu pada Mengapa? saat itu berarti eranya Presiden Jokowi. Jokowi. Jadi itu periode Jokowi kedua. Ya. Oh. Dan perlu Mbak Dila tahu juga, rencana proyek ini kan targetnya selesai tahun 2019 di periode pertama Jokowi. Mhm. Tapi kan kemudian mundur baru jadi tahun 2023. Iya. Jadi mundurnya selesai proyek ini juga menunjukkan proyek ini manajemennya nggak membuat semacam manajemen risiko yang baik begitu. Jadi karena itu menurut saya ini ada persoalan sangat serius. Ketika kemudian berubah dari Perpres 2015 ke Perpres 2021. Mengapa Presiden mengeluarkan peraturan 93 2021 itu? Padahal perjanjian sebelumnya dengan Cina itu tidak melibatkan APBN, tidak menjamin keterlibatan pemerintah Indonesia. Kenapa berubah? Nah, kalau kita bisa analisis misalnya, ketika terjadi pembengkakan sampai 20 triliun, kereta api Indonesia, perusahaan ini, negosiasi lalu minta pinjaman kepada bukan pinjamannya atau penanggulangan dari APBN sekitar 4 triliun. Lalu kemudian kurang uangnya ini. Kurang kemudian dia minjam ke Bank Himbara. Ya kurang lebih 4 triliun juga. Nah, ini pinjaman ke Bank Himbara ini ya sebetulnya itu pinjaman jangka pendek. Yang sekarang sudah jatuh tempo. Jadi kereta api PT KAI itu sudah rugi setiap setahun kemarin 4,1 triliun kurang lebih. Kemudian dia ada beban utang ke Himbara yang harus dikembalikan juga. Nilainya juga hampir sekitar 4,3 triliun kurang lebih. Nah, yang masalah kemudian Bank Himbara itu semacam credit sale kepada China Development Bank, Bank Pembangunan Cina. Jadi Bank Pembangunan Cina menekan Himbara karena punya utang itu. Himbara menekan KAI. KAI nggak punya uang karena laporan tahunnya, maksudnya resiko bisnisnya besar ya, karena sudah rugi kemudian harus mengembalikan utang dan sebagainya. Ini yang sebetulnya menjadi masalah dan karena itu perlu dibongkar nih. Mengapa terjadi pembengkakan yang kemudian membebankan APBN dan membebankan Bank Himbara ini. Nah, yang kedua, pembengkakan itu perlu diusut karena terkait dengan keluarnya Perpres. Kenapa Presiden mengeluarkan Perpres 93? Yang tiba-tiba dari B2B menjadi B2G kan akhirnya. Artinya pemerintah menjadi terlibat. Jadi menurut saya akar persoalan di situ. Jadi bukan lalu orang puji-puji karena misalnya dan antara negosiasi dengan Cina lalu terjadi restrukturisasi. Nggak usah dipuji-puji, itu standar aja. Mereka ke sana tuh untuk negosiasi dan pasti ada semacam penambahan waktu untuk pengembalian utang dan sebagainya. Persoalan kita itu pada manajemen yang korupnya. Apalagi misalnya Pak Luhut bilang proyek ini sejak awal busuk ya kan? Iya, kenapa itu tetap dilanjutin pertanyaannya gitu? Terus kita juga perlu bertanya, ini yang busuk siapa? Yang busuk barangnya, ya kan? Barangnya ya kan? Pengambil kebijakannya atau kontraktornya. Nah, ini perlu diungkap. Jadi sebetulnya ini sudah sangat mulai terang benderang ya bahwa proyek ini begitu ambisius dan memuat berbagai persoalan yang sangat merugikan negara. Jadi perlu dibongkar dari sisi kebijakan. Ya, ini kan korupsi kebijakan sebetulnya. Betul. Karena perubahan yang tanpa transparansi begitu. Padahal sudah jelas juga ya kalau PPATK itu ternyata melihat ada pelaporan uang korupsi senilai 984 triliun ya Pak. Nah, kalau kita lihat catatan itu kan menunjukkan bahwa negara ini memang sangat korup ya. Di akhir tahun 2024, di mana PPATK membuat laporan itu bahwa ada 984 triliun dalam satu tahun uang korupsi beredar. Artinya itu menunjukkan bahwa kalau saya mengatakan
ya mungkin sangat minim atau tidak ada good governance lah di Indonesia itu. Sangat korup kan. Itu senilai hampir 30% lebih dari APBN. Jadi ngeri, hampir 1.000 kan itu. Betul. Nah, kalau sedemikian parah praktek korupsinya, patut diduga kuat bahwa proses pembengkakan pembangunan kereta api cepat, lalu transaksi dan pinjam-meminjam, lalu kemudian adanya peraturan presiden yang baru, itu patut diduga ada sesuatu yang menuju atau indikasi praktek korupsi di dalamnya. Nah, dari indikasi itu menurut Bapak siapa orang yang paling bertanggung jawab dan paling terlibat dalam proyek kerugian kereta WUS ini, Pak? Kalau saya lihat strukturnya ya, kan yang paling bertanggung jawab itu waktu itu ada namanya komite etik ya, komite pembangunan kereta cepat itu. Ya, itu diketuai oleh Luhut Binsar Panjaitan. Menurut saya ya Luhut orang yang harus dimintai pertanggungjawaban di situ. Nah, Pak Luhut bisa begitu karena ada peraturan presiden. Jadi Presiden Jokowi yang mengeluarkan peraturan presiden yang berubah itu, dia juga harus bertanggung jawab, ya kan? Jadi ada presiden, ada Luhut. Nah, di bawah Luhut ini kan ada menteri-menteri nih, BUMN, ada sebelumnya ada Rinis Sumarno, ya kan? Kemudian ada Erick Thohir. Jadi memang ini orang-orang ini perlu dimintai keterangan. Dan KPK menurut saya memiliki kewajiban etik dan kewajiban profesional untuk melakukan semacam proaktif investigation. Jadi kan ada orang mengatakan mungkin pihak sana ya. Pihak sana itu maksudnya kubu pemerintah ya yang menangani masalah WUS ini. Ya udah kalau ada dugaan korupsi laporin aja ke KPK. Nah, itu dia. Kenapa KPK harus menunggu ada yang melaporkan? Bahkan Pak Mahfud MD aja disuruh melapor ke KPK ya. KPK salah di situ. KPK itu kan digaji oleh negara, digaji oleh pajak rakyat untuk memberantas korupsi. Jadi mestinya yang dilakukan KPK itu tadi proactive investigation. Nggak perlu ada yang nunggu. Nggak perlu nunggu laporan karena ini sudah menjadi public issue. Betul. Sudah menjadi isu publik yang dikonsumsi oleh banyak orang dan orang kemudian tanda tanya di situ. Mengapa bengkak sampai 20 triliun kurang lebih? Mengapa harus ada peraturan presiden yang baru? Mengapa perjanjian awal dengan Cina dilanggar? Kenapa Cina juga melanggar itu misalnya? Kenapa pemerintah mau melanggar itu? Kenapa berubah? Jadi ini kan semacam ada instrumen peraturan, instrumen negara yang menjadi payung dari praktek pembengkakan dan dugaan korupsi itu. Jadi ini menurut saya kita perlu membongkar ini bukan untuk kemudian orang melihat ini karena suka dan tidak suka kan? Ya. Tapi ini persoalan negara. Ini persoalan bagaimana nasib rakyat karena membebani APBN. Ya kan? Kalau PT KAI saja sudah mengalami kerugian, ditambah lagi dia harus bayar utang ke Bank Himbara yang sudah jatuh tempo, kemudian utang jangka panjangnya yang total pembiayaan sampai 118 triliun dan seterusnya, itu kan menjadi persoalan yang sangat serius dan ini menyangkut kepentingan publik. Jadi saya kira itu perlu dibongkar. Ya. Pak, kan dari pihak Indonesia sendiri meminta restrukturisasi utang kepada Cina. Itu merupakan salah satu, dibilang win-win juga kayaknya enggak ya Pak? Enggak lah, itu memperpanjang beban aja Mbak. Nah itu dia. Jadi beban utang yang tadi 40 tahun berubah menjadi 60 tahun. Kan memperpanjang beban, kemudian bunga utang pasti akan terus bertambah. Nah pergeseran bunga utang yang awalnya 2% berubah menjadi 3,4%, itu juga perlu ditanya tuh. Kenapa sampai naik 3,4% misalnya, atau 3% lebih? Itu perlu ditanya tuh. Nah ditambah lagi kalau kemudian sampai 60 tahun. Bahkan minta tambahan perpanjang waktu lagi tuh Pak. Iya bisa sampai nanti 80, 100 tahun. Jadi menurut saya ini perkaranya bukan mampu memperpanjang waktu utang ini, tapi tata kelolanya nggak beres, yang ini perlu dipertanggungjawabkan kepada publik. Jadi memang perlu dibongkar. Jadi kalau urusan negosiasi utang memperpanjang waktu itu urusan sederhana menurut saya. Jadi itu bukan bentuk keberhasilan negosiasi, no. Malah itu memperparah ya. Itu sederhana itu ya untuk negosiasi itu. Yang justru masalah itu adalah problem manajemen yang korup
ya yang perlu dibongkar, yang tadi saya sebut sebagai dugaan kuat ada praktek korupsi di situ, soal pembengkakan, kemudian soal peraturan presiden yang baru, Ya. soal bagaimana kemudian ketua komitenya itu perlu dimintai pertanggungjawaban ya. Betul. Apalagi kemudian kenapa waktu dia mengatakan bahwa proyek ini busuk lalu dia mau jadi ketua komite Dan tetap masih melanjutkan. terjalan gitu loh. Jadi ini saya kira cara-cara membangun negara seperti ini cara berbahaya. Jadi demi kepentingan tertentu yang kemudian membebani APBN, ya membebani negara secara umum sebetulnya. Di samping itu juga bukannya pembangunan WUS ini di Halim juga merupakan tempat yang krusial pada saat itu di Halim karena itu kan pangkalan militer di sana. Iya betul. Jadi ini juga sebetulnya kalau kita menggunakan perspektif kedaulatan negara ya, proyek kereta cepat ini kan sebetulnya masuk ke wilayah strategis karena ternyata dari Jakarta dari wilayah Halim. Nah itu kan wilayah angkatan udara yang sangat strategis sebetulnya, apalagi pernah melibatkan tenaga kerja asing waktu itu patut dipertanyakan atau publik wajar kalau publik curiga begitu, mengapa harus di Halim misalnya, kenapa Halim itu kan wilayah strategis. Kalau kemudian lama-lama kita tidak bisa menangani persoalan kereta cepat, jatuh tempo misalnya, utang makin banyak dan seterusnya, berbunga terus itu, lama-lama kita nggak sanggup. Nah, kalau kita nggak sanggup artinya nanti China akan mengakui si WUS ini ya Pak? Bisa take Efeknya? over. Nah, ketika udah take over apa dampaknya untuk negara kita? Itu sama dengan kita menjual kedaulatan ya. Berarti Ini bisa tanah-tanah kita, dibilang, wilayah-wilayah kita, lalu ada proyek strategis nasional milik asing, kan aneh. Nah wilayah itu kan wilayah strategis Bandung, Jakarta, apalagi ke lapangan udara Halim. Tentu itu dekat sekali sih. ya nanti data-data penumpang semua, kemudian jalur teknologi di wilayah itu kan di dalam kendali asing. Saya kira sangat berbahaya buat Indonesia. Bisa dibilang nanti penjajahan era modern lagi. Ya mungkin bisa disebut sebagai upaya kolonialisme baru lewat teknologi dan penguasaan aset. Tapi sebenarnya pada saat pembangunan kereta cepat yang di Halim itu, Kasau itu pernah menyebutkan bahwa telah mengamankan 5 atau 6 orang asing dari China. Iya. Tapi ternyata Kasau sendiri yang bilang itu ada intervensi dari Pak Luhut. Itu dia. Jadi menurut saya itu juga perlu ditanyakan. Mengapa Pak Luhut intervensi mengamankan mereka? Lalu apa tujuan mereka bekerja di wilayah itu? Jadi kalau kemudian sampai menyentuh area strategis negara, menurut saya harusnya diselesaikan dengan cara-cara hukum yang berlaku ya. Apakah mereka misalnya ke situ itu juga punya misi intelijen misalnya? Kan kita nggak tahu. Ada misi apa mereka sampai ke area strategis itu? Bahaya ya Pak. Jadi menurut saya sangat membahayakan kalau kemudian WUS ini sampai take over begitu milik Cina begitu ya. Dan narasi-narasi yang dimunculkan oleh kelompok atau bahkan mungkin jaringan dari pemerintah mungkin atau pendukungnya presiden gitu. Ini kan WUS ini membanggakan Indonesia itu. Presiden maksudnya presiden sebelumnya kan Pak? Iya presiden sebelumnya kan Presiden Jokowi ya kan. Ini kan proyek patut kita banggakan. Kita jadi bangga di mata dunia. Saya kira nggak ada yang perlu dibanggakan dari proyek kereta cepat ini. Pertama, kereta cepat itu bukan karya bangsa ini. Dari sisi teknologi, dari semuanya, pemodalan, ya kan? Karena modalnya mayoritas dari China Development Bank, bukan dari kita. Dari modal-modal mereka, ya kan? Teknologi mereka. Apa yang bisa dibanggakan dari kita malah disuruh nunggu bayar, kita ngutang ke mereka. Lalu kemudian ternyata rugi kereta cepat ini. Jadi sebetulnya tidak perlu dibanggakan lah. Kalau kita terjebak dalam pola-pola membanggakan proyek itu, kita terjebak kalau dalam teori politik tuh. Saya teringat pemikirannya Plato tentang demokrasi. Jadi satu praktek kekuasaan yang menjalankan kekuasaan demi kebanggaan. Jadi bukan demi kepentingan rakyat. Karena itu buat apa menurut saya kita terjebak dalam demokrasi begitu.
ya demi kepentingan kebanggaan negara yang rapuh karena di balik itu utang begitu, tapi mengorbankan bangsa ini, mengorbankan rakyat banyak begitu. Dan kita punya sesuatu yang membanggakan, tapi rakyat menderita, ngapain begitu? Sama aja bohong. Sama aja bohong. Jadi nggak ada gunanya, dan itu tidak patut dibanggakan juga. Itu biasa aja. Gitu. Malah jadi beban untuk anak cucu. Jadi beban untuk generasi berikutnya, kan? Iya, dan pemerintahan selanjutnya ya Pak ya. Iya, kan kenapa sekarang ini rame kan karena Prabowo juga mikir. Pak Purbaya kan awal mula kemudian mengatakan tidak akan menanggung pakai tidak APBN. akan menanggung dari APBN. Itu tepat Pak menurut Bapak? Menurut saya benar, karena awal mulanya B2B. Ya kan? Kenapa kemudian tiba-tiba muncul peraturan presiden bahwa boleh ditanggung oleh APBN, padahal kan perjanjian awalnya B2B. Nah, karena itu menurut saya secara regulasi bisa jadi presiden Prabowo membuat peraturan presiden baru untuk membatalkan peraturan yang dibuat oleh Jokowi. Tapi perubahan peraturan presiden ini, jika itu terjadi, tidak menghilangkan upaya untuk melakukan penyelidikan dan bahkan penyidikan terhadap proses yang markup kurang lebih 20 triliun itu. Dengan segala risiko ya, yang melibatkan APBN, melibatkan Himbara, dan lain-lain itu. Jadi menurut saya ini persoalan seriusnya di situ. Pak, kalau misalnya kita lihat soal kereta WUS ini kan tadi Bapak bilang ini bisa dibilang adalah korupsi dari kebijakan pemerintah. Iya. Berarti kan pada era sebelumnya pembangunan tuh kan nggak cuma ngomongin kereta WUS aja Pak, banyak nih. Oh iya, jadi kan gini ya, proyek strategis nasional itu diadakan itu bukan untuk kepentingan diri kelompok atau kepentingan elit. Yang disebut strategis nasional itu adalah pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak. Kereta WUS itu dibuat harusnya untuk kepentingan rakyat banyak, bukan demi kepentingan elit, lalu demi kepentingan kebanggaan, bukan itu. Nah, perkara proyek strategis nasional ini juga kan tidak hanya WUS, ada IKN misalnya, atau Ibu Kota Nusantara ya, ada proyek ke PIK 2 misalnya. Ada banyak proyek-proyek strategis nasional yang sebetulnya di masa pemerintahan periode kedua Jokowi itu perlu dibongkar tuh. Kayak IKN? Iya, termasuk itu IKN. Itu buru-buru sekali IKN. Menurut saya iya, karena bayangkan menghabiskan dana sekitar 600 triliun ya, kurang lebih. Dan ternyata pada tahap pertama pembangunan itu, awalnya kan juga nggak mau pakai APBN, pakai investasi, ya kan? Ternyata kan kemudian data terakhir nih laporan resmi, laporan pembangunan tahap pertama itu 60% dari APBN. Iya ternyata. Jadi kan menyalahi juga rencana awal. Karena ya sebetulnya proyek IKN itu nggak laku. Kalau mau dikatakan nggak laku itu maksudnya awalnya kan mau minta investasi, datanglah ke Amerika. Amerika nggak. Datang ke negeri tetangga Malaysia, datang ke Mesir, ke banyak negara. Enggak. Kan begitu kosong investasi akhirnya kemudian Jokowi memaksa pengusaha-pengusaha Indonesia untuk nanam modal di situ. Itu pun nggak cukup. Akhirnya dihandle APBN 60%. Jadi ini membebani negara. Karena itu menurut saya pemerintahan baru ini perlu melakukan evaluasi mendasar terhadap seluruh proyek-proyek strategis nasional yang dilabelkan oleh pemerintah Jokowi terhadap banyak proyek itu. Dan perlu dibongkar itu. Karena negara yang menjadi risiko kan, bebannya pada negara. Ya, saya kira jadi tidak hanya WUS, tapi juga IKN, tapi juga PSN lain, termasuk PIK dan lain-lain itu. Bisa dibilang nggak sih Pak, dan antara ini kan nego ke pihak China untuk jangka waktunya, temponya tadi kan perpanjang jadi 60 tahun, bahkan mau nego lagi. Bisa dibilang nggak sih kalau itu adalah indikasi kalau sebenarnya kita tuh nggak mampu bayar, cuman ngulur waktu aja? Iya. Jadi kalau kita negosiasi terus, itu kan memperpanjang waktu ketergantungan kita dengan utang. Apalagi kalau misalnya nilai rupiah kita makin anjlok, bebannya makin besar. Apalagi standar utangnya pakai dolar misalnya, sehingga terus-menerus kita mengalami situasi yang fluktuatif dan bisa mengganggu fiskal kita. Ya, karena itu
ya sebetulnya tidak meringankan, makin memperpanjang waktu, makin menjadi beban negara yang panjang. Nah, oleh karena itu menurut saya negosiasi restrukturisasi itu sebetulnya tidak diperlukan kalau manajemennya dari awal benar. Kan persoalannya tata kelola. Iya. Tadi tidak mempraktekkan good governance. Hmm. Jadi tata kelola baik nggak dijalankan. Tapi ujungnya mau nggak mau akhirnya pemerintahan yang sekarang yang menanggung. Dan kira-kira apakah nanti endingnya akan tetap jadinya pakai APBN nggak sih Pak kalau kayak gini arahnya? Kalau saya lihat dengan peraturan Presiden 93 2021 memang pakai APBN. Ujung-ujungnya pakai APBN. Pakai APBN ya, Pak? dan APBN itu kan sebetulnya kita sudah defisit ya. Sudah defisit, kita juga akan jatuh tempo utang dengan utang negara kita sekitar 8.500 triliun atau hampir 9.000 triliun, kita akan membayar bunga utang saja itu 599 triliun, Mbak. Itu bayangin. Jadi hampir 600 triliun kita bayar bunga utangnya saja. Bunganya saja. Iya, dan kalau tidak salah jatuh temponya tahun depan ini. Jadi tahun depan itu kita sudah kena jatuh tempo utang, kemudian persoalan WUS belum selesai, yang rugi, yang kemudian juga pasti nanti KAI minta Bank Himbara minta pinjamannya KAI harus dikembalikan dan seterusnya. Itu pasti nanti kan beban APBN lagi tuh, ya kan, beban APBN lagi ya akhirnya terus tambah beban APBN kita. Jadi bunga utang yang kita sekarang ada saja luar biasa beratnya, ditambah lagi beban utang tambahan baru dan seterusnya. Jadi menurut saya ini beban APBN yang sangat serius ya, yang harus ditangani oleh negara, dan saya kira Pak Purbaya sudah dapat dibenarkan di situ bahwa memang ini menjadi persoalan serius. Sebetulnya Pak Purbaya yang saya tangkap tuh tidak hanya ingin mengatakan bahwa pembiayaan utang dari BUS itu tidak boleh dari APBN, tapi Pak Purbaya mau mengatakan ini loh, ada persoalan tata kelola yang nggak beres, yang harus dibongkar. Kalau logika bisnis negara itu mau mengeluarkan uang kalau benar kan tata kelolanya. Tapi kalau tata kelolanya nggak benar, ngapain ngeluarin uang itu menjadi beban APBN? Jadi menurut saya perlu dilihat lagi nih dari awal semua persoalan di BUS ini. Dari kesepakatan, dari pergeseran yang awalnya mau sama Jepang ke Cina, kemudian dari awalnya tidak ada jaminan dari APBN dan pemerintah tiba-tiba berubah ngambil dari APBN dan ada jaminan pemerintah dan seterusnya. Jadi menurut saya ini yang perlu dibongkar. Pak, berarti kan sudah ada indikasi korupsi di sana. Tapi kenapa seolah-olah KPK itu nunggu pelaporan yang tadi dibilang? Menurut Anda apakah KPK ini sudah ada intervensi atau mungkin sebenarnya dari awal KPK, Pak Mahfud juga kalau nggak salah pernah bilang sebenarnya KPK tuh dari awal tuh sudah tahu memang proyek ini tuh berpotensi korupsi. Tapi kenapa tidak ditindak atau tidak ditelusuri, malah ya udah. Bahkan alasannya tunggu ada yang lapor. Jadi menurut saya KPK perlu dikritik juga ya, bahwa KPK ini itu kan berfungsi untuk memberantas korupsi. Kenapa kemudian KPK tidak atau sampai hari ini ya belum terlihat untuk melakukan investigasi? Menurut saya memang ada cerita kelam dari soal KPK ini, yaitu sejak 2019 ketika KPK undang-undangnya direvisi oleh masa pemerintahan Jokowi. Nah, ketika KPK undang-undang direvisi, posisi KPK yang tadinya menjadi lembaga independen itu kan kemudian berubah posisinya menjadi KPK berada dalam rumpun eksekutif di bawah presiden. Nah, waktu itu pergantian komisioner KPK itu oleh Presiden Jokowi. Seingat saya Jokowi melantik pergantian KPK itu tidak hanya sekali dua kali tapi 3 kali begitu. Termasuk yang terakhir ini. Nanti bisa dicek ya. Jadi komisioner KPK itu diseleksinya oleh pemerintahan Jokowi. Oke. Nah, sementara KPK posisinya di bawah eksekutif. Nah, dalam posisi yang semacam itu kan kemudian kan ramai waktu itu ya. Sampai kemudian penyidik KPK harus ikut tes lagi. Namanya tes wawasan kebangsaan, sampai kemudian 57 penyidik KPK dikeluarkan dari KPK itu loh. Itu kan panjang, itu akibat dari revisi undang-undang KPK. Jadi KPK sejak 2019 di masa periode akhir kekuasaan Jokowi itu udah dirusak. Menurut saya harus saya katakan itu karena penyidik-penyidik hebat di KPK disingkirkan. Nah,
posisi saat ini dalam kondisi semacam itu, apakah mungkin KPK melakukan investigasi terhadap perkara ini? Menurut saya, ya mungkin kalau saya memberikan harapan ya 50-50 lah ya. Artinya kemungkinan besar KPK akan, atau jangan sudah jalan gitu. Kita nggak tahu melakukan investigasi ini. Tapi kemungkinan juga tidak begitu. Karena posisi tadi. Karena kalau KPK melakukan penyelidikan, misalnya bahwa korupsi dalam pembengkakan pembiayaan BUS itu karena ada Perpres 93/2021 yang dikeluarkan oleh Presiden yang membuat kemudian pembengkakan itu bisa menggunakan anggaran APBN misalnya. Kemudian Presiden membuat perubahan kebijakan yang bertentangan dengan atau merubah Perpres tahun 2015, itu ada apa? Ada transaksi apa Presiden dengan misalnya dengan China Development Bank, dengan Bank Pembangunan Cina. Nah, pertanyaan-pertanyaan kritis ini sebetulnya memungkinkan KPK untuk melakukan penyelidikan sebetulnya. Nah, kalau diselidiki, maka KPK pasti perlu memanggil orang-orang bersangkutan kan? KPK perlu memanggil Rini Sumarno misalnya. KPK perlu memanggil misalnya Erick Thohir misalnya. KPK perlu memanggil misalnya Luhut Binsar Panjaitan, dan KPK perlu memanggil Joko Widodo. Sementara orang-orang KPK ini diangkat waktu itu oleh Joko Widodo, dilantik ya kan. Jadi ini akan ada dilema struktural ya dalam persoalan ini. Tapi kalau KPK mau lurus, ini momentum KPK untuk menunjukkan dirinya bahwa KPK punya integritas begitu ya, bahwa KPK profesional untuk menyelesaikan perkara ini. Jadi saya kira ini momentum buat KPK untuk menunjukkan bahwa KPK serius memberantas korupsi. Kalau tidak, KPK-nya habis. Maksud saya akan memperburuk citra KPK. Ini di depan mata kok perkaranya sudah menjadi isu publik. Benar. Saya kira itu. Berarti bisa dibilang eranya Presiden Jokowi yang periode kedua ini sudah mulai terlihat ya Pak ya? Iya, jadi menurut saya perkara BUS ini juga bisa menjadi pintu untuk membongkar seluruh kebijakan atau langkah-langkah Presiden periode kedua pada masa era Joko Widodo itu dikoreksi. Jadi satu-satu tuh terbongkar. IKN kan mulai juga dipertanyakan publik. Karena ternyata nggak sesuai target juga IKN itu. Benar. Awalnya kan mau pindah ibu kota bulan Januari lah dan seterusnya. Bulan Juni bulan Pak, Juni, mundur lagi dan seterusnya sampai sekarang. Jadi menurut saya itu juga perlu diungkap gitu ya. Jadi satu persatu nampaknya persoalan pemerintahan Joko Widodo mulai terbuka. Tapi masalahnya pertanyaannya apakah berani untuk menindak itu? Itu pertanyaan, saya minum dulu ya. Itu pertanyaan yang berat ya Pak. Karena kan kalau tadi saya menyimak ulasan dari Bapak itu kan memang ini merupakan salah satu korupsi dari kebijakan pemerintah. Iya. Dan itu mulai terlihat pada saat periode kedua, mulai dari IKN, WUS, tadi juga apa Pak yang PIK. di PIK, itu kan banyak, itu kan baru itu aja, belum lagi bara misalnya, iya. yang kemarin kita sempat ramai di Labuan Bajo, berarti kan memang banyak sekali. Belum bandara yang di Jawa nih, Jawa Barat. Betul. Kertajati. Banyak sekali bandara-bandara yang dibangun pada saat itu merupakan suatu kebanggaan kan pada saat itu kan bilang untuk memajukan infrastruktur, karena kalau suatu negara infrastrukturnya belum beres katanya tidak akan menjadi negara maju. Jadi sebetulnya infrastruktur penting. Betul. Tapi seberapa rasional pembangunan infrastruktur harus dilakukan gitu. Jadi kan problemnya kan di situ. Karena tidak ada tadi good governance, akhirnya kemudian kebongkar semua sekarang. Nah kalau dipreteli satu-satu bisa ramai tuh. Misalnya kenapa IKN harus dipaksakan dibangun, ya kan? Dasarnya apa? Kenapa undang-undangnya datang belakangan, ya kan? Tapi narasi IKN duluan dibuat begitu. Ya, kemudian mengapa pembangunan bandara itu dilakukan? Apakah ada di belakang mereka transaksi-transaksi yang tersembunyi itu? Soal pembebasan lahan, lalu adakah setoran-setoran begitu? Dan bahkan kebijakan-kebijakan
proyek strategis nasional itu kan perlu ada banyak aktor yang terlibat di dalamnya. Apakah juga misalnya parlemennya waktu itu diam? Apakah DPR-nya juga ikut busuk ya kan misalnya, ikut cawe-cawe gitu ya untuk transaksi itu? Itu kan juga perlu kita bongkar. Jadi memang kalau mau serius, menurut saya harus serius ya. Ini waktunya untuk bongkar-bongkar. Karena kita sudah harus mikirin masa depan Republik ini. Ya, bongkar-bongkar dulu masalah, selesaikan, baru kita menuju masa depan lebih baik. Meskipun saya masih cukup ragu apakah kita bisa menjadi negara maju ya. Masih jauh Mbak. Kan ciri negara maju kan, meskipun dengan fasilitas ada WUS itu bukan ciri negara maju itu. Ciri negara maju itu adalah ketika pendapatan per kapitanya sekitar 14.000 US dollar. Kita sekarang baru 4.600 kurang lebih, di bawah 5.000 US dollar. Jauh ya masih Pak jauh, butuh 9.000 US dollar lagi. Iya. Jadi masih jauh. Karena ukurannya nanti bagaimana kesehatan masyarakat bagus, bagaimana pendidikan juga bagus. Itu kan ada Human Development Index-nya itu untuk menunjukkan negara maju. Baru kemudian ekonominya dan lain-lain. Jadi menurut saya kita masih jauh menjadi negara maju. Meskipun tagline ininya setiap 17 Agustus maju ya kan. Saya pernah nulis tuh di satu media mainstream. Waktu itu tema Indonesia Maju kan, 75 tahun Indonesia Maju. Saya bilang, iya, 75 tahun Indonesia Maju, anak maju, menantu maju. Jadi, itu benar lagi. Iya, yang benar lah kan. Ternyata sih. kemudian anaknya maju dan menantunya maju-maju di banyak daerah kan. Ya, dan seterusnya. Jadi menurut saya di Medan ya waktu itu yang menantu. Jadi menurut saya kita khawatir bahwa Indonesia maju dengan pembangunan fisik itu akibatnya hanya ilusi. Jadi hanya mimpi yang tak tercapai, lalu kita terjebak dalam pengelolaan negara yang penuh dengan beban, utang, dan lain-lain. Sekarang utangnya luar biasa. Utang tuh boleh, Mbak. Negara tuh boleh. Bahkan Jepang lebih besar utang dari Indonesia. Tapi kan Jepang punya Toyota. Itu kita harus Jepang punya tapikan, Toyota, ya Pak ya. Mereka punya produk yang sangat unggul. Sama dengan Korea Selatan, mereka punya Hyundai, mereka punya Samsung. Kita punya apa? Nah, kita punya apa, Pak? Punya SMK kemana tuh? Jadi menurut saya, ayo kita koreksi besar-besaran tata kelola negara ini. Agar kemudian kita fokus untuk membuat negara ini lebih maju. Tapi saya tertarik sama ucapan Bapak tadi. Iya. Skandal-skandal. Iya. Berarti kan banyak, Pak. Oh, banyak. Kalau dipretelin kata Bapak panjang, ini bisa rame. Iya. Ya, tapi kan seiring berjalan waktu juga publik lama-lama tahu kok Pak skandalnya. Kalau kita belajar dari negara maju, misalnya paling dekat lah ya. Misalnya Korea Selatan. Korea Selatan itu negara yang dulu miskin. Bahkan sebenarnya lebih maju kita. Ya kan? Di era tahun 70-an tuh. 80-an ya. Tapi mengapa kemudian Korea Selatan mengalami lompatan kemajuan? Karena penegakan hukumnya tuh benar di sana. Ada supremasi hukum. Bayangkan misalnya di Korea Selatan tuh bongkar-bongkarnya benar tuh. Misalnya kalau kita cek, nanti bisa dicek ya. Dalam 30 tahun Korea Selatan itu kurang lebih 6 presidennya masuk penjara. Kan di kita di Indonesia nggak bisa karena kan nggak ada peraturan itu, Pak. Sebetulnya berlaku. Tidak ada orang di Indonesia itu kemudian memiliki keistimewaan di mata hukum. Kan Undang-Undang Dasar 45 kita menyebutkan di pasal 26 atau 27 itu bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukan di mata hukum dan pemerintahan. Jadi harusnya kalau kita mau maju seperti Korea Selatan, hukumnya mesti tegak. Siapapun. Jadi kalau bongkar-bongkar ini misalnya ya, bongkar WUS, kereta cepat ini, kemudian bongkar IKN, ternyata faktor yang menyebabkan semua berantakan itu adalah mantan presiden misalnya, maka layak mantan presiden ini dibawa ke meja hijau, di meja pengadilan. Nah kalau itu yang terjadi Mbak, menurut saya akan membangun kepercayaan internasional. Kenapa Korea Selatan maju, dunia internasional mau investasi besar-besaran di sana? Karena percaya, ini hukumnya tegak. Nah di kita, hukumnya kalau kita buka data itu, indeks penegakan hukum kita hanya 0,53. Jadi rendah, rapotnya merah. Ini jangan tanya soal korupsi ya. Iya. Korupsi juga merah, semua merah lah, prihatinkan. Soal HAM juga merah, soal kebebasan akademik juga rapotnya merah dan seterusnya.
Jadi ini mesti dibongkar, dan membongkar persoalan ini mesti ada penegakan hukum. Baru kita akan mendapat kepercayaan internasional. Jadi Prabowo oke, di dunia internasional dia ini ya mulai punya punya peran lah ya. Tapi nggak ada gunanya kalau urusan dalam negerinya nggak diberesin. Menurut saya di dunia internasional boleh tampil dan gagah pidatonya, tapi juga harus gagah di dalam negeri untuk membuat Republik ini makin good governance dalam pelanggaran pemerintahnya. Itu PR besarnya PR ya, Pak, besar. ya. Pak, tapi bisa nggak sih Pak disebutin skandal-skandal yang menyita perhatian publik itu sebenarnya apa aja, Pak? Kan Saya kira WUS, kita IKN. WUS, kemudian IKN. Pasti kan dilakukan nggak cuma sama pucuk pimpinannya aja. Tadi kan Bapak Iya. bilang Indonesia maju. Iya kan, harusnya yang maju jangan keluarga aja ya kan. Jadi memang selain WUS ada IKN, juga ada proyek strategis nasional lain. Termasuk saya agak tanda tanya juga, misalnya wilayah wilayah BSD dijadikan sebagai proyek strategis nasional. Itu saya tanda tanya tuh. Kotanya sudah terbentuk, kemudian jadiin proyek nasional. Kan itu berarti ada uang APBN yang ngucur di situ. Ini kan pihak swasta. Jadi saya aneh itu. Perusahaan swasta bangun satu kota, kemudian dijadiin proyek strategis nasional, lalu negara terlibat mengucurkan uang. Menurut saya aneh. Kenapa? Kenapa harus pihak swasta itu? Itu tuh siapa Mbak misalnya? Apakah dia terkait dengan bisnis yang lain, yang waktu itu misalnya membuka pintu bagi bisnis anak-anaknya misalnya? Kan itu perlu tanda tanya. Menurut saya kita harus clear di situ, dibongkar aja. Ya, kemudian proyek-proyek tadi bandara, pelabuhan dan lain-lain. Menurut saya banyak persoalan-persoalan yang harus dibenahi. Jadi banyak PR-nya. Dan itu kalau itu dilakukan dalam waktu 1 tahun, kita akan mendapatkan kepercayaan internasional yang luar biasa. Prabowo ini punya waktu efektif bekerja hanya sampai 2027. 3 tahun. Setelah itu dia sudah konsentrasi pemilu. Iya sih, betul. Pilpres lagi. Jadi bagaimana Prabowo bisa efektif bekerja 1 tahun ini sampai akhir 2026 ya. Nanti ini mau berakhir 2025 ya. Lalu 2027 tuh gas tuh. Atau 26 gas ini. Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang menjadi beban negara. Pertanyaannya, mampukah Prabowo membenahi semua itu? Saya harap-harap cemas. Jadi ada hope, tapi ada semacam anxiety juga. Karena Prabowo sejak awal didukung oleh mantan presiden. Iya, ya itu tadi yang mau saya bilang. Apa karena ada anaknya yang mendampingi pada saat ini? Ada beban masa lalu atau sejak awal yang berat. Makanya saya pernah katakan bahwa pemerintahan ini sebetulnya membawa cacat bawaan. Dari awal pemerintahan ada beban kan, beban dia didukung oleh mantan presiden, yang mantan presiden dipecat dari partai tertentu ya kan. Kemudian wapresnya ada beban etik waktu proses pencalonannya dan seterusnya. Jadi memang cacat bawaan itu melekat pada pemerintahan ini. Karena itu tadi saya sebut harap-harap cemas tuh. Maksud saya ada harapan seolah-olah bahwa Prabowo akan menyelesaikan perkara-perkara itu. Tapi ada kecemasan bahwa mampukah Prabowo menjalankan itu, agak keraguan di situ. Jadi oleh karena itu menurut saya ya Prabowo menjadi faktor penentu. Apakah dia akan all out untuk membenahi itu atau dia memang masih bergantung dengan yang dia sebutkan guru politiknya. Iya. Jadi ya menurut saya kita mesti objektif melihat posisi kondisi ini. Apakah kita mau mementingkan kepentingan nasional ini atau kepentingan orang tertentu? Menurut saya Prabowo sebagai presiden punya otoritas untuk mengambil keputusan demi kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan seseorang atau kelompok orang. Saya kira itu. Oke. Terakhir Pak, menurut Ya. Bapak soal keberlanjutan WUS ini akan seperti apa? Akan menemukan titik terang atau ya udah yang tadi kita sampaikan ngulur waktu gitu aja? Jadi kalau jalan paling radikal atau paling ekstrim menghentikan itu semua. Hentikannya dengan cara? Dihentikan
tentu beresiko ya, karena utangnya besar ya. Betul. Maksudnya nggak ada. Jalan kedua adalah melanjutkan kereta cepat ini dengan negosiasi ulang. Negosiasi apanya nih Pak? Iya tadi kan udah dilakukan tuh restrukturisasi, Mm-mm. masa pinjamannya Iya, diperpanjang. diperpanjang waktu. Tapi kalau diperpanjang ini kemudian berlangsung terus, bebannya kan pada negara. Hmm. Kenapa ada beban pada negara? Karena tata kelola yang nggak beres. Jadi menurut saya PR terbesar WUS adalah membongkar perkara dugaan korupsinya, diselesaikan, baru WUS berjalan dengan enak. Jadi saya kira di situ persoalan besarnya, bukan negosiasinya untuk diperpanjang sebetulnya, tapi tata kelolanya yang buruk dan ada dugaan korupsi yang harus dibongkar. Saya kira itu. Oke, berarti masih ada harapan ya, asalkan memberantas itu tadi. Asalkan pemerintah dan KPK-nya serius. Ya, oke, PR-nya berarti di situ. Ya. Pertanyaan besarnya lagi adalah, Iya. apakah KPK-nya berani melakukan itu dan pemerintahnya juga berani? Itu persoalan yang sangat serius lagi. Iya, Jadi iya. kita tunggu apakah KPK dan pemerintah berani membongkar perkara indikasi korupsi di WUS itu. Saya kira Walaupun Bapak juga bilang harap-harap cemas. harus masih. Ya, Saya kira semoga kita selalu berdoa yang terbaik lah ya Pak ya. Iya, Karena kan kalau ngomongin soal WUS ini utangnya diperpanjang, jangka waktunya ya akan membebani negara terus. Anak cucu kita yang menjadi Iya, beban. betul. Tapi kalau di samping itu misalnya kita nggak mampu bayar, akan diambil alih sama pihak luar, ya untuk apa Untuk ada apa? investasi Betul, luar betul. di negara kita gitu. Betul, kan. betul. Ini rumit sih sebenarnya Rumit. Pak. Tapi harus dibongkar praktek-praktek yang Tapi tidak. tanda tanya lagi, berani nggak membongkar itu? Nah, kita dorong. Kalau nggak berani ya sudah, memang jangan salahkan rakyat kalau rakyat kemudian menyatakan sikapnya sendiri. Berarti balik lagi nanti rakyat yang akan maju gitu ya Pak. Akan bisa memberikan hukuman Betul, betul. pada pemerintahan yang mungkin tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Baik Pak, semoga ya Pak ya kita memberikan yang Ya. terbaik. Semoga hukum di negara kita ini benar-benar tajam juga ke atas. Iya, betul. Nggak cuma tajam ke bawah, tapi betul, tajam betul, juga betul. ke atas. Karena Betul, kan betul, tadi betul. sesuai undang-undang Bapak bilang Nah. kalau hukum itu adalah melekat untuk seluruh. Semua warga negara, warga negara. sama kedudukannya, termasuk Sama. mantan presiden Hmm. dan lain-lain. Iya, jangan Oke. sampai elit-elit itu dilindungi sama hukum justru. Betul. Ya baik, terima kasih Pak Ubaidillah Badrun Sama-sama. atas waktunya. Kita semua berharap yang terbaik untuk negara kita dan semoga kasus adanya indikasi korupsi di Kereta WUS ini bisa Bisa terungkap. dibongkar. Amin. Mudah-mudahan. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Sama-sama. Dan kawan inilah itu tadi diskusi kita dengan Ubaidillah Badrun selaku aktivis dan juga akademisi Universitas Negeri Jakarta. Dan sampai jumpa di podcast jurnalistik selanjutnya. Saya Dilhan Tika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.